Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita pagi ini bersama dengan Mbak Elsa selaku baker ya. Udah terjun hampir lebih kurang setahun inilah ya. Terjun setahun ini merintis usaha Dreams Cake Bengkulu. Iya, Dreams Cake Bengkulu, Kak. Dreams Cake Bengkulu. Ada nggak filosofi dari Dreams Cake Bengkulu? Dreams Cake itu kayak itu, Kak. Ada slogannya, di saat mimpi tak terulang, di sebuah cake dan menjadi sebuah cerita. Jadi orang bisa custom cake sesuai yang diimpikan mereka, Iya. kue yang seperti apa, desainnya gimana gitu. Berarti niat awal memang untuk mungkin memanjakan dan memuaskan customer. Ya, Betul sekali. gitu. Dari buatnya seperti apa, bentuknya kayak gimana, kayak gitu ya. Nah, ceritain dong dari hasil lesnya dan pengalamannya sampai sekarang, proses-proses pembuatan cake-nya kayak gimana sih Mbak gitu, biar para pemirsa juga tahu nih gitu apa yang harus diperhatikan, pemilihan bahannya seperti apa, kayak gitu. Kalau di dunia baking ya, Kak, Iya. itu kalau dari aku les itu kita ada belajar tekniknya, cara pemilihan bahan, terus nimbang bahan gitu, ngadon, itu ada teknik-tekniknya semua, Kak. Gitu. Biasanya proses awal dari apa nih pemilihan bahan? Apa aja bahan yang Kalau biasanya? pemilihan bahan itu mulai dari telur. Telur itu menentukan banget adonannya bakal jadi atau enggak. Oh iya iya iya. Jadi kalau gimana menentukannya kayak gimana? Jadi kalau misalnya telurnya bagus, itu kuning telurnya nggak pecah. Oh jadi pas dibuka Iya, kan itu ada utuh kayak ya, hancur iya, gitu. iya. Dia masih tetap utuh gitu, Kak. Oh Itu jadi bagus. kalau pecah itu apa efeknya ke cake? Jadi bantet. Oh itu yang kuenya nggak ngembang. Iya, kuenya terus keras. nggak nyatu. Nggak nyatu. Karena telurnya turun. Iya iya. Iya. Mungkin masih tetap bisa dipakai, cuma itu pakai emulsifier. Jadi kalau misalnya orang-orang yang sering masak Iya, itu iya. tahu nge-baking, Iya, iya, iya. atau biasa disebut SP, TBM atau ovalet segala macam, Oke. itu bisa dipakai. Iya iya iya. Karena Mungkin untuk pemula Ah, harus belajar lagi lah ya. iya, gitu ya, kayak betul, gitu. mendalami itu Nah, harus. Ini kan ilmunya dapat. Jadi pemilihan telur itu penting banget pada saat kita buat kue. Iya, iya. Kalau roti enggak, tapi Kalau kalau roti enggak? cake, Kalau kalau cake menurut ya? aku cake itu yang paling penting. Oke. Karena telur itu yang bikin dia ngembang gitu, Kak. Iya. Yang digunain putih telurnya atau kuning telurnya? Itu sama, dua-duanya. Oh dua-duanya digunain. Itu bisa ditimbang satu-satu, bisa juga. Oke. Karena memang beda chef itu beda teknik, beda resep, Kak. Oh. Iya, jadi ada yang mungkin pada saat ngadon itu telurnya dipisah. Terus pada saat ngadon itu ada yang namanya teknik pancing. Iya iya. Terus juga ada yang langsung dicampur. Jadi telur sama tepung dicampur. Kan biasanya tuh butter ya yang langsung Iya. dicampur sama telur gitu ya. Tapi ini tepung sama telur itu dicampur. Langsung. Betul sekali. Artinya kalau beda resep, apakah hasilnya juga beda atau memang dengan teknik itu dengan cake yang seperti apa? Kayak gitu. Sama, cuma sama dia ya? mungkin teksturnya beda. Nah, Dari rasanya juga beda. Beda teknik, beda gitu, iya Kak. iya, hasilnya ya berarti ya, yang hasil membedakan jadinya gitu, ya, tampilannya. tampilannya juga. Oke. Nah, dari proses pemilihan tadi bahan udah. Kalau untuk proses pembuatan cake-nya udah dapat bahan yang bagus lah gitu kan? Iya. Apa aja biasanya bahan yang digunakan? Gula, Ya, tepung, tepung, butter. butter. Itu. Karena aku basicnya sponge cake, jadi pada saat bikin kue ulang tahun custard itu Iya, iya. sponge cake, base cake-nya, Kak. Oh iya. Atau vanilla. Vanilla. Jadul lah biasanya Oh, ibu-ibu iya, iya. bilang gitu ya, Iya, iya, vanilla iya. jadul, bolu-bolu jadul gitu kayak gitu. Basic itunya. Kalau sponge cake dia lebih lembut Oke. gitu, Kak. Berarti di mixer tuh semua Iya, ya? di mixer. Awalnya telurnya di mixer dulu Oke, sampai dia tercampur. Nggak usah lama, nggak usah ngembang. Terus gulanya itu bertahap. Oh nggak sekaligus Nggak tuh boleh. ya? Atau pemirsa dicatat-catat tuh. Betul. Telurnya bertahap, Kak. Telurnya bertahap juga. Gulanya bertahap. Untuk kita patokan untuk satu buah cake yang normal standar lah iya. gitu. Itu butuh berapa telur biasanya? Biasanya 4. Terus juga ada resep yang mungkin kuning telurnya dibanyakin. Oh iya iya. Kalau mau nggak pakai SP atau segala macam, karena memang SP itu nggak boleh sebenarnya dipakai, Kak. Kenapa? Itu kan bahan-bahan yang dibuat.
Oh iya kayak iya. ada kimianya Kimianya gitu. ya? Oh, Iya, iya, iya. untuk dia ngembang gitu, Iya, biar iya. si tepungnya nyatu sama telurnya lebih ngembang lagi. Oke. Tapi itu ada takarannya, nggak apa-apa pakai. Karena memang chef pun pakai Oh, pakai. emulsifier Kak. Yang Cuman penting ada standarnya, standarnya lah ya. SOP-nya memang. dijalankan lah ya Iya, nggak gitu. boleh terlalu banyak gitu. Iya, Itu iya. bikin penyakit Kak. Pernah gagal nggak sih dalam melakukan Apa tuh? bakingan kue gitu kan? Pernah lah, semua chef, semua baker itu pasti pernah gagal Apa? Kak. Gagalnya R&D-nya. karena apa biasanya? Mungkin dulu kurang tahu teknik Teknik. yang benar. Oh. Itu Kak. Iya, iya, Teknik iya. yang benarnya sih. Iya. Kayak tadi telur. Iya, iya, iya. Itu kan asal-asalan kita Kak. Iya, iya. Nggak tahu yang mana yang bagus, Bagus. telurnya. Sekarang kita udah tahu Oke. telur yang bagus untuk cake itu, pembuatan adonan bolunya, sponge cake itu Iya. harus telur yang nggak pecah, masih kuning, telurnya masih utuh. Masih utuh. Betul. Beda nggak kalau misalnya kan ada juga tuh kayak telurnya harus telur ayam kampung atau misalnya telur ayam biasa gitu, sama telur bebek kan ada Betul, juga kan betul, ya? ada juga Kak. Itu iya. kan termasuk sesuai sama bakers yang mau pakai apa, bahan-bahannya, pemilihan bahannya mau seperti apa gitu. Oh. Disesuaikan resep yang mereka R&D kan. Oke, iya, 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 gitu. Oke, tapi belum, masih tekniknya tadi belum selesai tuh sampai jadi. Udah Iya. mixer biasanya? Udah mixer, masukin tepung, gula sama telurnya tadi udah di mixer tuh, udah ngembang, Udah ngembang, dimasukin sama tepung. Mm-mm. Diayak dulu Diayak tepungnya. Setelah itu, setelah tercampur sama telurnya tadi, jangan sampai cair. Jangan sampai jadi Iya. ngejaganya kayak gimana? Mixernya yang paling kecil atau diaduk pakai tangan. Oh. Diaduk pakai spatula Iya, gitu iya, ya. iya, iya, iya. Jadi pakai tangan, nggak pakai mixer hand mixer, enggak. Atau kalau misalnya kamu udah terbiasa sama mixer, itu pakai yang speednya paling kecil. Kecil aja. Jangan yang gede. Iya. Nanti telurnya turun lagi Kak. Oh. Iya, kalau dia cair, dia nggak kental lagi, itu berarti udah turun, nggak bisa dijadiin kue lagi Kak. Pasti aja gagal. Gagal ya. Betul. Setelah proses udah jadi nih adonannya Apa? udah jadi, ini udah jadi, apa proses apa lagi? Oven ya? Iya, oven. Kalau oven Sebelum tuh- oven, sebelum butter. oven. Oh, sebelum oven tuh butter dulu. Iya, butter di awal tadi kan dicairin tuh butternya. Itu ada teknik pancing lagi pada saat masukin butter. Jadi nggak asal-asal langsung dicemplungin butternya, nggak. Apa tuh teknik pancingnya? Teknik pancing. Jadi si adonannya itu dituangin ke sedikit ke butternya duluan. Mm-mm. Oke, gitu. Setelah itu baru di oven. Iya. Kalau di oven berapa lama? Itu tergantung suhu si ovennya. Oke, kisaran kalau untuk Kalau pembuatan biasanya cake aku 30 sama 40 menit 30 sampai 40 menit. Setelah itu baru jadi dan baru jadi dan bisa dihias. dihias dan didekor. Iya, didekor dengan Oke. cantik. Yang cantik gitu kan. Oke, nanti kita tanya teknik juga mendekor dan tantangan-tantangan dalam mendekornya juga. Kita Baik. ditahan dulu ceritanya Mbak Elsa. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini.